Hai, apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik, terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita drama Korea Island episode 2. Bagaimana alur ceritanya? Yuk lanjut ke ceritanya. Sebelum kita ke scenes akhir episode 1, flashback dulu ya. Malam hari di kuil, Won Jeong pergi ke ruangan Fan dan Gungtan. Won Jeong memberitahu, semua orang sedang sembahyang. Jika kita kabur takkan ada yang tahu. Saat Won Jeong melepaskan rantai, mata Fan berubah dan menggigit lengannya. Won Jeong bilang, apa kau takut? Dunia di luar sana amat besar dan terang, tak akan ada yang mengurungmu. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Ayo lekas pergi, ini satu-satunya kesempatan kita. Mereka pun pergi, hingga hari menjadi terang, melewati hutan, melewati bukit yang penuh dengan bunga. Di kuil, para biksu mengetahui mereka kabur dan pergi mencarinya. Kembali ke Won Jeong, saat mereka terus berjalan, Won Jeong tidak kuat, pingsan karena lukanya. Fan yang melihatnya merasa bersalah. Di kuil, Baek Ju sangat khawatir Won Jeong pergi. Jong Eryong bilang, aku tahu dia lebih memikirkan perasaan pribadi, dibandingkan kepentingan bersama, namun tak kuduga dia melakukan ini. Tidak lama Fan kembali, menggendong Won Jeong. Won Jeong dibawa masuk untuk diobati, sedangkan Fan dan Gunakan mendapatkan hukuman. Won Jeong datang, menanyakan keadaan Fan, ini semua salahku. Fan menghampirinya, Won Jeong menangis melihat keadaan Fan. Won Jeong meminta maaf, dan berpamitan, aku akan pergi sekarang, untuk mendirikan perisai, aku harus berlatih, setelah itu aku akan menyelamatkan kalian, jadi sampai saat itu tiba jaga dirimu baik-baik, bertahanlah meski kau tidak ingin hidup, dan mereka pun saling berjanji. Di rumah, Paman kedatangan tamu itu adalah Peter Giovanni. Paman bilang, sejujurnya aku kaget, pengusir setan utusan keuskupan ternyata orang Korea, juga tak menduga ternyata kau semuda ini. Sudah berapa lama kau meninggalkan Korea? Peter Giovanni menjawab, sekitar 10 tahun, namun rasanya tidak asing, aku justru merasa rindu. Oh iya, salah satu pencapaian terbaik Peter Giovanni adalah insiden wajah iblis atau pengusiran setan, yang dilakukan di Detroit, Amerika Serikat tahun 2018, dan masih banyak lainnya. Peter Giovanni bertanya, dari yang kudengar, kau membaktikan diri, melayani satu vokasi seumur hidupmu, melindungi sang penyelamat. Paman menjawab, aku tak mengerti apa yang kau maksud. Peter Giovanni masih kepo, Anda juga tahu mengenai ramalan itu kan? Menurut ramalan tepat ketika kegelapan akan melahap dunia, satu-satunya penyelamat yang bisa mencegah kehancuran dunia akan muncul, namun sayangnya, sebelumnya dia gagal menunaikan misinya. Masalahnya dunia terancam akan dilahap oleh kegelapan lagi, kegelapan akan menguasai dunia. Berdasarkan keterangan itu, jelas sekali Won Miho adalah vokasi dan penyelamat yang selama ini kau lindungi. Kau pasti sangat mengetahui itu. Paman balik bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Peter Giovanni menjawab, yang akan kulakukan sederhana saja, aku akan melindungi, dan membangkitkannya. Itu tak akan mudah, baik melindungi atau membangkitkannya, ucap Paman. Paman juga menjelaskan, aku pun mencoba mencari petunjuk dari ramalan itu, namun aku tidak bisa menemukannya. Aku akan memperkenalkanmu sebagai keponakanku ke Nona Miho dalam waktu dekat. Paman mendapat telepon, Miho memintanya mengirimkan mobil ke Jalan Biaja Rimro. Telepon pun terputus karena sinyal yang buruk. Monster itu mencekik Miho. Miho tidak kuat menahan cekikan itu. Tiba-tiba Fan datang, memotong lengan monster itu. Fan membaca mantra, membuat tembok perisai. Monster menumbuhkan lengannya kembali. Monster ingin menusuk Miho. Miho terlihat sangat ketakutan. Fan muncul melindungi Miho. Dada Fan tertusuk. Fan memukul monster itu. Monster terpental dan menabrak dinding perisai. Pertarungan pun dimulai. Dengan belati dan skill yang dimiliki Fan menghajar monster itu dengan one shot one kill. Tanpa ada perlawanan monster itu musnah. Oh iya, setiap monster yang musnah menjadi batu hati. Fan menghampirinya. Miho bertanya, kau siapa? Fan melihat ragu pencari yang datang, dan bilang, jangan kabur dari sini, begitulah caramu bisa selamat. Paman menemukan Miho, menanyakan keadaannya. Miho masih ketakutan akan kejadian itu. Karena tidak masuk akal sehat, polisi bingung dan tidak percaya akan laporan atau pernyataan yang diberikan Miho. Miho meminta Paman untuk memberitahu ayah, mengirimkan jet pribadi, aku mau segera pulang ke Seoul,
karena sudah tidak sanggup tinggal lama lagi di sini. Paman mencoba menenangkannya, meminta Miho tunggu di dalam mobil, dan akan menelepon ayahnya. Di rumah, Paman menanyakan kondisi Miho. Tidak lama Paman mendapat telepon dari ayah Miho. Paman menjelaskan, Miho pasti amat kelelahan, sepertinya dia sudah tidur, karena ini pertama kalinya Miho datang ke tempat baru, sepertinya dia butuh waktu menyesuaikan diri. Di kamar, Miho berniat untuk pergi meninggalkan Pulau Jeju, dengan menggunakan taksi Miho menuju bandara. Di tempat lain, ada orang misterius, melukai tangannya dengan belati, dan sembari membaca mantra meneteskan darahnya ke Dol Harebang. Dol Harebang itu runtuh, ya kalau menurut Mas Pur, sosok misterius itu adalah Gungtan, teman Fan yang juga setengah manusia dan setengah monster. Kembali ke Miho, di perjalanan menuju bandara, terlihat roh jahat yang mengikutinya. Sesampainya di bandara, Miho dipersulit oleh petugas di sana, hingga Miho harus menunggu di kantor polisi bandara. Miho diserang oleh polisi yang telah menjadi monster. Miho kabur, berlari menyelamatkan diri, hingga melihat mobil di parkiran. Miho masuk ke dalam mobil itu. Dengan segala usaha dan upaya Miho berhasil kabur, tapi ternyata monster itu lompat ke mobil. Miho kaget dan ketakutan. Miho mengendarai mobil dengan skill yang dimilikinya. Monster itu menghancurkan atap mobil. Miho menginjak rem, monster terlindas. Akan tetapi monster masih bergelantungan di mobil. Miho panik, monster menghancurkan kaca mobil dan terjadilah kecelakaan. Miho selamat, monster bangkit. Miho pergi bersembunyi. Monster mengetahui persembunyiannya. Miho masih panik. Saat monster mau menyerangnya, tiba-tiba monster itu terpental, tertusuk belati milik Fan. Belati itu kembali ke Fan. Miho minta tolong diselamatkan. Fan hanya diam saja. Monster itu bangkit lagi, dan pertarungan Fan versus monster pun dimulai. Pertarungan yang sengit, perut Fan tertusuk. Fan mengeluarkan jurus fatality-nya. Monster itu berhasil dimusnahkan. Miho bertanya, "Itu sebenarnya apa?" Fan menjawab, "Monster nafsu berubah menjadi batu hati setelah mati. Kau sungguh tak ingat apapun? Apa yang seharusnya ku ingat?" ucap Miho. "Tunggu dulu, mengapa kau pergi begitu saja? Setidaknya jelaskan kepadaku agar aku paham. Kakiku tidak bisa bergerak, tolong aku." Fan menjelaskan, dia menjadi monster nafsu, monster yang sudah menghantui tempat ini sejak dulu kala. Monster membunuh manusia dan menyamar menjadi mereka. Mereka ada di mana-mana. Mereka bisa datang dari mana saja. Aku adalah pemburu monster. Monster mengincarmu karena takdirmu memancing mereka. Tak ada yang bisa dilakukan jika kau tak mengerti. Kemanapun kau pergi, monster nafsu akan terus mengikutimu. Dalam bentuk manusia, mereka akan memancing dan membunuhmu. Salahkah takdirmu? Lawan mereka jika bisa. Esok hari, Peter Giovanni sedang menyelidiki jejak monster. Saat mengambil serpihan batu monster, dia dapat melihat kejadian itu. Di tempat lain, Fan menaruh batu hati, dan berkata, "Andai kau bereinkarnasi lagi, semoga kau bisa hidup seperti manusia biasa." Di pondok, Bibi menjelaskan, jika wanita itu benar-benar Wonjeong, dia pasti punya tanda lahir. Jika tanda itu memancarkan cahaya, maka tak perlu diragukan lagi. Di tempat lain, seorang gadis sedang berjalan melewati Dol Harebang. Gadis itu melihatnya. Di pondok, saat Fan mau makan, tiba-tiba gadis itu datang. Gadis itu bernama Yomji, cucu nenek Haenyeo. Yomji bilang, "Nenek berjualan sendirian jika aku tidak kemari. Apa nenek memberinya makanan gratis saat aku tidak di sini?" Nenek menjawab, "Apa urusannya denganmu jika aku memberinya makanan gratis? Apa kau pemiliknya?" "Nenek ada di pihak siapa?" ucap Yomji. "Aku mencoba menagih uangmu, kali ini tinggalkan uang, atau tak kubiarkan kau pergi." Tanpa kata Fan meninggalkan tempat itu. Nenek bilang, "Jangan buang energimu dan masuklah." Malam hari, Paman menelepon Peter Giovanni, menanyakan apa penyelidikannya berjalan lancar. Peter menjawab, "Aku sedang mengikuti jejak kejadian, namun itu tidak mudah. Apa kau tahu sesuatu tentang pria kegelapan?" Paman menjelaskan, "Dahulu kala, aku pernah melihatnya satu kali saat pertama tiba di Pulau Jeju. Saat kita bertemu dengannya, antusiasme kita berubah menjadi ketakutan." Di kamar, Miho sedang melihat tanda lahirnya, dan teringat perkataan Fan. Keadaan Miho masih trauma. Paman datang. Miho bertanya, "Mengapa Paman menghentikanku naik pesawat? Aku sungguh takut." Paman adalah orang yang seharusnya mempercayaiku. Paman menjawab,
Aku sungguh mempercayaimu, namun semua ini demi kebaikanmu. Jika sekarang kau menyerah dan kembali, jelas bibimu dan orang-orangnya akan menjadikan ini sebagai alasan untuk mencoba menjatuhkanmu. Saat mau tidur, Miho mendengar sesuatu di jendela. Miho mengeceknya. Tiba-tiba ada bayangan hitam masuk. Miho bingung, mengapa kau bisa masuk? Kau mau tahu, ucap Fan. Tidak, aku tidak mau tahu, jawab Miho. Fan memberitahu, ada monster nafsu yang pernah kulihat dengan mata penuh curiga sepertimu. Aku tidak membunuhnya, tapi aku mencungkil bola matanya, jadi jangan pernah pandangi aku seperti itu. Miho bertanya, apa ada monster yang mencoba membunuhku juga ada di sini? Miho kaget dan takut, karena Fan menunjukkan batu hati. Ya karena ketakutannya itu, Miho meminta tolong Fan melindunginya, dan bekerja menjadi pengawal pribadinya. Miho membuat surat perjanjian kontrak, ya akhirnya Miho tahu, kalau pria itu bernama Fan. Miho menjelaskan isi perjanjian kontrak itu. Bisa kita berhenti bergurau, ucap Fan. Aku tidak mau berjanji. Fan pergi. Miho menahannya, meminta maaf. Aku sungguh minta maaf. Tapi untuk malam ini, bisakah kau menemaniku di sini? Aku bukan tipe wanita yang suka meminta pria menginap. Aku hanya benar-benar ketakutan. Kau gelap dan menakutkan, namun monster nafsu lebih menakutkan lagi. Aku sungguh mengantuk karena kelelahan. Lalu Miho tertidur. Fan menjaganya. Fan melihat tanda lahir Miho. Lalu Fan membaca mantra untuk mengeceknya. Esok hari, Miho bangun tidur, melihat jendela yang tertutup rapat. Miho mengecek surat perjanjian kontrak. Miho senang, karena Fan menandatanganinya. Di tempat lain, Fan teringat masa lalunya, saat Wonjeong berjanji akan kembali untuk menyelamatkannya, dan Fan juga teringat saat Wonjeong memanggilnya. Fan saat itu berubah menjadi monster yang menusuknya. Mengapa kau membuat janji seperti itu padaku? Haruskah aku membencimu karena kau melupakanku? Atau apa seharusnya aku bersyukur? Dan drama Korea Island episode 2 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.